Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kita berpikir bahwa ada orang yang di dunia dikenal sebagai sosok dermawan, rajin bersedekah, tak pernah pelit membantu orang lain, bahkan namanya harum di mana-mana. Tapi ketika hari kiamat tiba, ia justru digiring malaikat menuju pintu neraka? Astagfirullah, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Bukankah sedekah adalah amal mulia yang dijanjikan pahala besar? Bukankah dengan bersedekah, dosa-dosa bisa dihapus dan jalan menuju surga menjadi terbuka lebar? Inilah yang jarang kita sadari, bahwa bukan hanya jumlah atau besarnya sedekah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan niat yang tersembunyi dalam hati. Sedekah bisa jadi cahaya yang menerangi jalan menuju surga, tapi sedekah juga bisa berubah menjadi bara api yang justru menyeret seseorang ke dalam neraka, jika niatnya bukan karena Allah, melainkan karena ingin dipuji, disanjung, dan dianggap hebat oleh manusia. Bayangkan betapa menyesalnya seseorang yang seumur hidup mengira dirinya sudah banyak berbuat baik, tapi ternyata amalnya hancur hanya karena satu penyakit hati, riya. Maka dari itu, mari kita sama-sama belajar dari kisah nyata dan peringatan Rasulullah agar sedekah kita benar-benar bernilai di sisi Allah. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tuliskan komentar Allahu Akbar di bawah video ini, sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan sebagai doa agar hati kita selalu ikhlas. Di sebuah negeri yang makmur, hiduplah seorang lelaki yang dikenal sangat dermawan. Namanya harum kemana-mana. Karena setiap kali ada fakir miskin mengetuk pintu rumahnya, ia selalu memberi. Setiap ada pengumuman pembangunan masjid, namanya tercatat di barisan penyumbang utama. Ia bahkan sering membagikan uang di jalan-jalan, agar masyarakat kecil bisa merasakan bantuan darinya. Tak heran jika hampir setiap orang menyebutnya sebagai orang baik yang mulia. Namun, di balik semua kebaikan itu, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia, yaitu niat yang tersembunyi di dalam hatinya. Awalnya ia memang memberi karena ingin membantu, tapi seiring waktu, ia mulai merasa senang ketika namanya disebut-sebut. Ia merasa bangga saat orang-orang mendoakan kebaikan untuknya dengan suara keras di depan halayak. Dan tanpa sadar, hatinya mulai tergoda oleh rasa ingin dipuji, ingin diangkat derajatnya di hadapan manusia, bukan lagi semata-mata karena Allah. Setiap kali ia memberikan sedekah, ia memastikan banyak orang mengetahuinya. Jika ada acara besar, ia memilih duduk paling depan agar semua mata tertuju padanya. Saat ia memberikan uang untuk pembangunan masjid, ia meminta agar namanya dicetak besar di papan donatur. Ia tersenyum lebar saat orang-orang berkata, "Masya Allah, sungguh dermawan sekali dia." Padahal dalam hatinya, ia lebih gembira mendengar pujian itu daripada doa ikhlas yang keluar dari lisan orang miskin. Inilah penyakit riya, sebuah penyakit hati yang seringkali tidak disadari. Orang bisa terlihat soleh, terlihat dermawan, terlihat taat ibadah, tapi semua itu bisa kosong nilainya di hadapan Allah jika niatnya salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan dalam sebuah hadis sahih bahwa di hari kiamat nanti ada 3 golongan yang pertama kali akan diseret ke neraka. Salah satunya adalah orang yang rajin bersedekah, namun niatnya bukan karena Allah, melainkan karena ingin disebut sebagai dermawan. Lelaki itu tak pernah tahu bahwa sedekahnya perlahan kehilangan ruh. Di mata manusia, ia bagaikan cahaya yang bersinar terang. Namun di mata Allah, sedekahnya hanyalah debu yang ditiup angin, hilang tak tersisa. Ia lupa bahwa Allah Maha mengetahui isi hati, bahkan sebelum niat itu sampai ke bibir. Betapa berbahayanya jika hati tidak dijaga. Sebab sebesar apapun amal yang kita lakukan, bila niatnya menyimpang, amal itu bisa menjadi sia-sia. Seperti orang yang membangun rumah megah di atas pasir. Dari luar tampak kokoh, tapi begitu gelombang datang, semuanya runtuh tak bersisa. Bab pertama ini menjadi cermin bagi kita semua. Jangan sampai kita sibuk memberi, tapi ternyata yang kita cari hanyalah sanjungan manusia. Sebab jika begitu, sedekah bukan lagi jalan menuju surga, melainkan bisa menjadi sebab seseorang masuk ke neraka.
Hari yang dijanjikan itu akhirnya tiba. Hari di mana bumi diguncang, gunung-gunung beterbangan, dan lautan meluap seperti air yang mendidih. Hari ketika setiap manusia dikumpulkan di padang mahsyar, berdiri tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dan tanpa harta yang dulu mereka banggakan. Tak ada lagi status, jabatan, ataupun kekayaan. Semua hanya membawa amal masing-masing. Lelaki yang semasa hidup dikenal sebagai dermawan itu pun hadir di hadapan jutaan manusia. Wajahnya tampak tenang, seolah yakin bahwa catatan amalnya akan penuh dengan pahala sedekah. Ia membayangkan betapa besar ganjaran yang akan ia dapatkan karena telah memberi makan orang miskin, membantu pembangunan masjid, dan menolong anak-anak yatim. Hatinya berbisik, "Aku pasti akan mendapat tempat yang mulia di surga." Namun kenyataan yang terjadi justru berbeda. Ketika malaikat membuka catatan amalnya, ia terkejut luar biasa. Amal sedekah yang ia lakukan selama puluhan tahun tidak tercatat sebagai pahala, melainkan hanya sebagai amal kosong yang diganti dengan catatan riya dan pamer. Lelaki itu bergetar, wajahnya pucat pasi. Ia berseru, "Ya Allah, di mana pahala sedekahku? Bukankah aku telah memberi makan yang lapar? Bukankah aku menolong mereka yang susah? Bukankah aku telah mengorbankan hartaku di jalan-Mu?" Lalu terdengar suara yang begitu tegas. "Benar, engkau memang bersedekah, tapi engkau melakukannya bukan karena aku. Engkau lakukan itu agar dipuji manusia, agar disebut sebagai dermawan. Dan engkau sudah mendapatkan balasanmu di dunia, yaitu pujian dan sanjungan mereka. Maka di akhirat ini, engkau tidak mendapat balasan dariku." Air matanya jatuh bercucuran, tubuhnya gemetar, dan hatinya hancur berkeping-keping. Semua orang yang dahulu memujinya kini sibuk dengan urusan mereka sendiri. Tak ada satupun yang bisa menolongnya. Ia mencoba berdalih, mencoba mencari alasan, tapi semua itu sia-sia, sebab di hadapan Allah tidak ada yang bisa disembunyikan. Lelaki itu pun digiring malaikat menuju neraka. Setiap langkahnya terasa berat, penuh penyesalan. Ia menoleh ke belakang, berharap ada yang menyelamatkan. Namun tidak ada. Semua amal yang ia banggakan di dunia ternyata hanya menjadi abu. Semua kebaikan yang ia lakukan lenyap karena niatnya tidak pernah murni. Inilah pemandangan yang begitu mengejutkan. Orang yang dianggap mulia di dunia ternyata hina di akhirat. Orang yang dipuji di dunia ternyata dihinakan di hadapan Allah. Semua ini bukan karena kurangnya amal, melainkan salahnya niat. Bab ini adalah peringatan keras bagi kita semua. Jangan pernah merasa aman dengan amal yang kita lakukan. Sebab yang menentukan bukan banyaknya amal, melainkan keikhlasan yang ada di hati. Sahabat sekalian, dari kisah lelaki dermawan yang ternyata masuk neraka ini, kita bisa mengambil pelajaran yang begitu besar. Bahwa amal bukanlah sekadar aktivitas lahiriah. Bukan sekadar berapa banyak kita memberi, berapa sering kita menolong, atau berapa besar uang yang kita keluarkan. Amal sejati adalah amal yang dilandasi dengan niat yang murni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sangat masyhur, "Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." Hadis ini menjadi fondasi dalam setiap ibadah kita. Tanpa niat yang lurus, amal sehebat apapun bisa menjadi sia-sia. Sebaliknya, dengan niat yang ikhlas, amal yang kecil pun bisa bernilai besar di sisi Allah. Bayangkan, jika ada seseorang yang hanya bersedekah dengan sebutir kurma, tapi hatinya ikhlas mata-mata karena Allah, maka timbangan amalnya di akhirat bisa jauh lebih berat dibanding orang yang menyumbang miliaran rupiah, tapi niatnya hanya untuk dipuji. Inilah rahasia besar yang sering dilupakan banyak orang. Maka, mari kita jaga hati kita. Jangan sampai penyakit riya merusak ibadah kita.
Ria itu halus, bahkan lebih halus daripada langkah semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Tanpa sadar, kita bisa terjebak merasa bangga dengan amal kita, merasa puas dengan pujian manusia, dan lupa bahwa tujuan utama amal adalah mencari ridho Allah, bukan manusia. Sahabat, ingatlah, manusia hanya bisa memberikan pujian, tapi Allah lah yang menentukan surga atau neraka. Jangan sampai kita terjebak menjadi hamba pujian, tapi melupakan Sang Pencipta. Sebab pada akhirnya, yang akan kita hadapi bukanlah sanjungan manusia, melainkan pengadilan Allah yang Maha Adil. Maka dari itu, mulai saat ini, mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Setiap kali bersedekah, tanyakan pada hati, apakah aku memberi ini karena Allah atau karena ingin dipuji? Jika hati mulai goyah, segera istighfar dan luruskan kembali niat. Sebab ridho Allah jauh lebih berharga daripada sejuta pujian manusia. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang tertipu dengan amalnya sendiri. Semoga setiap sedekah yang kita keluarkan, sekecil apapun itu, benar-benar menjadi cahaya yang menerangi jalan kita menuju surga. Sahabat sekalian, dari kisah ini kita belajar bahwa sedekah bukan sekadar soal memberi, tapi soal hati. Jangan sampai kita beramal hanya untuk mendapat sanjungan manusia, sebab semua itu akan sirna ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang tampak besar di mata manusia bisa jadi kecil, bahkan hilang nilainya di sisinya jika tidak disertai keikhlasan. Sebaliknya, amal kecil yang tulus karena Allah bisa menjadi penyelamat di akhirat. Mulai hari ini, mari kita luruskan niat dalam setiap amal yang kita lakukan. Tanamkan dalam diri, aku bersedekah hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Semoga setiap amal kita diterima, dilipat gandakan, dan menjadi cahaya penuntun menuju surganya. Jangan lupa sahabat, dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, tekan like, dan tuliskan komentar Allahu Akbar di bawah. Semoga Allah selalu menjaga hati kita agar tetap ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.